Daisy Sakul dari Hong Kong ini. Wah, luar biasa ini, dari luar negeri ya. Pertanyaannya pendeta, apakah seorang pelayan gereja, di sini contohkan diakones, boleh minum kopi dan boleh menjalankan tugasnya di gereja? Karena setahu saya tidak boleh, apalagi dia sebagai pelayan di gereja. Apakah ada tindakan yang harus dijalankan oleh majelis jemaat terhadap mereka? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ini contoh kasus yang menyangkut beberapa aspek ya. Mengenai minum kopi, saya percaya para peneliti kesehatan boleh melakukan suatu penelitian, dan sudah banyak juga penelitian tentang hal itu, saya percaya, yang menunjukkan bahwa ada zat-zat yang boleh jadi merugikan kesehatan manusia. Ya. Mungkin ini pro dan kontra, tetapi untuk yang mengatakan itu baik, mungkin ada surveinya atau research-nya. Yang mengatakan itu tidak baik, mungkin ada research-nya atau surveinya. Tetapi kita menerima itu sebagai suatu hal, apa saja yang merusak tubuh kita, biarlah kita tidak mengkonsumsinya. Apalagi kalau jangan sampai sifatnya itu adiktif. Ya. Saya bukan hanya berbicara tentang kopi, tetapi tentang apa saja yang sifatnya itu adiktif. Kita hindari itu. Kenapa pekabaran tentang kesehatan itu penting di dalam Alkitab? Kenapa penting? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Tuhan itu adalah mengasihi Dia dengan segala sesuatu pada diri kita. Contohnya, pada waktu ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 contohnya mengatakan, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian itu juga disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-10, kita lihat Lukas pasal yang ke-10, kita akan coba lihat mulai ayat yang ke-25 yang mengatakan, kasihilah Tuhan, ayat 27, Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi akal budi, jiwa kita, tabiat kita, hati kita, bahkan kekuatan kita. Apa ini kekuatan kita? Berbicara tentang tubuh kita. Supaya kita kuat. Kita perlu untuk mengabdi dan menyembah Tuhan dengan seutuhnya diri kita ini. Kita tidak katakan pada waktu kita menyembah Tuhan, sudahlah, yang penting hati saya. Kalau tubuh saya ini, saya mau pakai bikin apapun saja, itu tergantung kepada saya. Saya mau melakukan hal-hal yang merusak kesehatan saya, mau makan apa saja, minum apa saja, mau buat apa saja, bersenang-senang, lalu kemudian memuaskan hawa nafsu saya, itu kan tubuh saya. Yang penting hati saya kepada Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan dikotomi di dalam menyembah Tuhan, tetapi menyembah Tuhan secara keseluruhan, akal budi, hati, jiwa, bahkan kekuatan kita. Makanya penulis Alkitab juga di dalam menuliskan Alkitab, dan mereka ini diilhami oleh Roh Kudus, mereka juga menyebutkan tentang kesehatan. Contohnya disebutkan di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Kebetulan surat 3 Yohanes hanya ada satu pasal. Tapi coba kita baca 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik
dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sehat-sehat dalam segala sesuatu, jiwa kita, tubuh kita, kekuatan akal budi. Rasul Yohanes tentu mengharapkan anggota-anggota jemaat kepada siapa ia menulis surat, sehat-sehat, menjaga prinsip kesehatan. Itu yang diharapkan di dalam firman Tuhan. Jangan kita berkata urusan tubuh fisik itu urusan saya. Yang penting hati saya berikan kepada Tuhan. Tidak ada prinsip Alkitab seperti itu. Segalanya yang ada pada kita, seutuhnya diri kita, itu adalah milik Tuhan. Dan itu ditekankan sangat jelas bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Lalu ayat yang ke-19 itu melanjutkan, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Singkatnya, Alkitab mengajarkan kita untuk hidup sehat, untuk menjaga tubuh kita ini, supaya tubuh kita ini sehat, rohani kita sehat, semua kita seutuhnya kita menyembah Tuhan dan mengabdikan itu kepada Tuhan. Itu ajaran Alkitab. Pertanyaannya, apakah ajaran Alkitab ini hanya untuk pengurus gereja? Kebetulan tadi disebutkan di sana diakones. Apakah hanya diakones yang harus jaga kesehatan? Kalau bukan diakones, enggak apa-apa. Tidak, saudara sekalian. Bukan hanya diakones yang harus menjaga kesehatan. Semua harus menjaga kesehatan. Oh, mungkin karena pertanyaan ini siapa tahu terkait dengan apa yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13 itu tentang syarat-syarat penilik jemaat atau penatua atau ketua jemaat, dan pengurus-pengurus lainnya, contohnya adalah diaken dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Contohnya di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ya, bukan peminum, maksudnya peminum mabuk ini ya, pemabuk, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang. Pertanyaannya, oh ini kan untuk ketua atau penatua, pengurus jemaat. Kalau kita boleh dong minum, kalau mereka enggak boleh. Lalu, bukan pemarah. Ingat, saudara pengurus gereja enggak boleh marah. Lalu, kalau begitu apakah saya yang bukan pengurus gereja boleh marah? Lalu kemudian, pendamai, bukan hamba uang. Semua ini adalah untuk anggota jemaat, untuk semua yang mengikuti Yesus. Jadi apa maksud dari syarat-syarat penilik jemaat? Artinya dari 1 Timotius pasal yang ketiga ini adalah yang menjadi pengurus jemaat, biarlah dipilih mereka yang bisa menjadi teladan, yang menghidupkan kehidupan kebenaran dan kekristenan itu seperti yang dikehendaki oleh Allah, yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi 1 Timotius 3 ini bukan memisahkan dua kelompok di dalam jemaat, di mana kelompok pengurus jemaat harus begini, harus begini, harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan lain. Sementara anggota jemaat yang bukan pengurus, kita katakan, oh karena hanya anggota bukan pengurus, maka dia boleh begini, boleh begini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi pengurus, baru dia boleh mengikuti 1 Timotius 3. Bukan itu 1 Timotius 3 punya maksud. Jadi, bukan hanya untuk pengurus jemaat,
tetapi prinsip-prinsip firman Tuhan adalah untuk kita semuanya. Terima kasih.